Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pakai mic-nya Haji Maksum, mohon maaf. Sekali lagi tuh kan gede, suaranya bagus. Ya Allah, kasihan komandan. Saya awali dulu dengan pantun. Alhamdulillahirabbil alamin, haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad, harus saya sampaikan ini karena tidak akan pernah ada mesin asyifa, tidak akan pernah ada mesin istiqlal aktif untuk karya ubah emas, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid ubah emas kalau tidak ada Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu nih, perempuan, para ibu, para bunda, mohon maaf hina sebelum hadir Rasulullah. Itu mereka ada sebelum zaman Rasulullah hanya untuk dilahirkan dan hanya untuk melahirkan. Hampir Rasulullah ke permukaan, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, harus kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Kepada siapa lagi Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul saya berbuat baik? Ibumu. Ibu disebut 3 kali, bapak 1. Ibu 3 kali, bapak 1. 1 bapak 3. Kamu tuh komandan ini, Bu. Kan ada nyanyiannya, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? Ibu tolong yang konsentrasi, Bu. Saya jauh ini. Saya ulangi lagi. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? 4. Karena yang 1 kembar. Masya Allah, tidak akan bisa sholat tidak akan kabul mabrur kalau tidak ada baginda Rasul. Maka Allahumma sholli rahmat salam tercurah padamu, kasih untukmu yang kuharap syafaat dari menangisku karena kepada Rasul, tersenyumku kepada Rasul. Mau makan belum ada, snacknya belum dibagiin. Mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu ya Nabiku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
ayah bunda semua yang hadir, dijadikan sebuah konfigurasi perjumpaan kita ini merupakan satu lambang, yaitu perjumpaan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayahanda Bapak WS Kepala RSPAD Gatot Subroto, Mayor Jenderal TNI Dr. Sukirman. Panjang sekali ini beliau jabatan itunya gelar. Tapi yang jelas beliau insya Allah kenal dengan saya ketika beliau di Kapus Kesan. Beliau 3 kali undang saya. Ada beliau di ayahanda ini ngobrol terus dengan saya waktu di Kapus Kesan. Mudah-mudahan Pak Jenderal pimpinan RSPAD Gatot Subroto Allah sehat walafiat. Yang mulia Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Subroto, Mayor Jenderal TNI Dr. Ahmad Rusli Budi Ansyah, SPB Mars. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan beliau sehat walafiat. Beliau, keluarganya, putra-putri, anak cucu mantunya nanti kelak menjadikan orang yang solihin dan solihah. Yang terhormat, yang mulia Kapok Sahli RSPAD Gatot Subroto, Mayor Jenderal TNI Supriyono SIP MM. Ya Allah, mohon maaf takut salah ini gelarnya. Mudah-mudahan Allah beliau jadikan sehat walafiat, berkat keluarganya dunia dan akhirat, para perwira tinggi RSPAD Gatot Subroto dan seluruh yang mulia pengurus Persit Kartika Chandra Kirana cabang RSPAD Gatot Subroto. Memang ibu-ibu tidak boleh dilupakan, harus senantiasa kita sapa terus-terusan. Ibu, bu, apa kabar? Ya. Daun salam dimakan burung gelati. Yang jauh salam ibu-ibu. Para tuan imam dan juga pengurus DKM Masjid Asy-Syifa, mudah-mudahan seluruh perjuangannya dalam memakmurkan masjid dicatat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda yang teramat mulia, munggah. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munggah tuh naik ke mimbar. Cuman mimbar di Madinah beda dengan di Asy-Syifa, naik ke atas. Tangga pertama beliau mengucapkan amin. Tangga kedua naik beliau mengucapkan amin. Tangga ketiga beliau naik mengucapkan amin. Para sahabat semua, hampir semua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, tadi panjenengan dungo sampai 3 kali ya Rasul, enten nopo? Kayaknya dari Malang ya Rasulullah. Oh tadi sahabat, kalian tidak melihat, aku melihat. Kalian tidak mendengar, aku mendengar. Bahwasanya malaikat Jibril berdoa. Doa ini apa ya Rasul? Doa yang pertama, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka, nestapa, berduka, sengsara, orang Betawi bilang belangsak. Bagi siapa? Satu, bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan diterima ibadahnya, puasanya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, haji, umroh, duha, tahajud, baca Quran, witir, jangan kau terima. Amin. Termasuk doa, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sedekah. Bagi seorang siapa? Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ngapunten, redaksinya istri itu. Dalam konteks suami yang sholat, suami yang soleh. Kalau sholat pasti soleh. Ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf. Bagi siapa? Bagi seorang tetangga yang jahat sama tetangganya. Ya Allah, ini kalau
tidak kita saling memaafkan, repot ini mau puasa. Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan saya sampaikan ini sampai asar. Sampai asar. Dipakai lagi saya kemarin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis baginda Rasulullah familiar semuanya hafal, dalam Bukhari Muslim, dalam Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam peranata hukum itu, di dalam hukum Islam ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis. Al-Hadis itu paling tinggi, hadis paling tinggi adalah Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim, kemudian ke bawahnya Kutubus Sittah. Nah, yang ketiga dalam peranata Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ijma', ada qiyas. Menurut Sahih Bukhari, hadisnya familiar semuanya hafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man utawi sapane unggong soma poso sapa eman Ramadana ing dalam bulan Ramadan, ngapun panjenengan ngertos apa mboten? Itu isuna ngertos apa itu? Barang siapa dia yang puasa di bulan Ramadan, imanan karena iman kepada Allah. Siapa yang iman? Kita paham iman itu bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat. Kita semuanya akan wafat, Bunda. Ibu, Bu, karena momennya muhasabah, kita sedikit sudah sejauh mana kita ini. Kalau dikasih umur, mohon maaf, Nabi Adam alaihissalam usianya 970 tahun. Cuma 40 tahun dikasih kepada Nabi Daud alaihissalam, jadi 930 tahun. Nabi Nuh alaihissalam hurufnya sama dengan, umurnya sama dengan jumlah huruf surat Nuh. Juz 29, inna arsalna Nuh, jumlah hurufnya surat Nuh 950, beliau usianya 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 175 tahun. Nabiullah Musa alaihissalam usianya 125 tahun. Nabi Isa pernah hidup di alam dunia, bukan pernah hidup, memang masih hidup beliau. Nabi Isa, beliau usianya 33 tahun. Cuma mau dibunuh oleh Yudas Iskariot. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, walakin syubbiha lahum. Tetapi yang mau membunuhnya akhirnya diserupakan dengan Nabi Isa, maka dia yang dibunuh. Kemudian Nabi Isa dievakuasi oleh Allah, barrafa'ahullahu ilaih, diangkat ke langit keempat. Sekarang masih ada, masih hidup. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Kemudian kolaborasi dengan Imam Mahdi. Tugasnya 3. 1, beliau membunuh seluruh babi. Mohon maaf, ini hadis. Yang kedua, beliau menghancurkan seluruh salib. Yang ketiga, beliau membunuh Dajjal la'natullah alaih dengan Imam Mahdi. Dan beliau nanti akan menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Aisyah, tapi bukan orang RSPAD Gatot Subroto, tetapi beliau orang Palestina. Nanti akan saya terangkan lagi tentang bagaimana Nabi Isa kalau saya diundang lagi oleh pengurus masjid Bapak Haji Dedi. Amin ya rabbal alamin. Berapa yang dimuliakan Allah? Baginda Rasulullah usianya, ayahanda yang sudah ke haji, mudah-mudahan hajinya mabrur, amin. Ayahanda yang sudah umrah, mudah-mudahan kabul, amin. Bunda, mudah-mudahan mabruroh, amin. Yang belum berangkat, ya Allah, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Bukan hanya amin, tapi daftar. Lah kapan berangkatnya, amin yang enggak. Saya baru pulang, kalau nggak salah seminggu yang lalu baru pulang umroh. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa berangkat, amin. Ada itunya, Pak, itu ada doanya. Saya baca surat Ibrahim, baca surat Waqiah, baca surat Yasin, saya kasih ke ibu sebagai ijazah, baca surat tanahnya jual, insya Allah berangkat. Oh saya
Condet, saya tinggal di Condet. Ada namanya Haji Mansur. Halaman Ibu Sur berangkat. Ayah Anda yang letingan Pak Harto paham betul. Haji Abu Bakar. Atas budi baik Golkar. Zaman Pak Harto itu rongkot. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Kosasi. Ongkos dikasih. Apa yang dimuliakan Allah. Baginda Rasulullah di Raudhah itu beliau usianya 63 tahun. Punten sembari saya manasik haji dan ngapunten. Kalau ini makam Rasul, maka posisi kepala beliau di sini, kaki beliau di sini, kepala beliau di sini. Jadi ayah ketika masuk, bunda ketika masuk ke Raudhah itu kepalanya ngadep ke kita. Usianya beliau berapa? 63. Di samping sini Siddiq bin Abi Quhafah, ayah mertua beliau. Kepalanya di sini, kakinya juga di sini. Berapa usianya? 63. Sampai ada beliau kepala di sini, kakinya juga di sini. Jadi mohon maaf, kepala di sini, kakinya di sana, tapi di sini. Pas kita datang, semuanya ngadep kepada kita. Apa usianya Sayyidina Umar? 63 tahun. Keluar kita melalui sebuah pintu namanya Babul Baki. Kalau di sini Babun Nisa, kalau di sebelah kanan Babu Jibril. Kurang lebih 400 meter ada kompleks pemakaman Baki. Di sana dimakamkan Sayyidina Utsman bin Affan. Berapa usianya Sayyidina Utsman bin Affan? 63 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menjadi kepala garnisun lah kalau sekarang. Beliau usianya 63 tahun. Wafatnya di Irak agak jauh. Rasulullah pernah bersabda, yang bunda amaru umati bila sitina wasadu'ina. Umur umatku kisaran 60 dan 70. Lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Sekarang saya usia 46, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tinggal berapa? Ayah ibu sekarang usia 50, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tolong jawab yang jelas. Panjenengan 50, Rasulullah 63, tinggal berapa? 13. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah rezeki semuanya. Giliran buat panjenengan amin, giliran buat saya enggak. Kalau sekarang ayah bunda 60, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tinggal 3 tahun. Kalau sekarang usianya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal berapa? Nanti malam ya. Tapi ngapunten, umur sudah diukur. Usia memang sudah dibatas oleh Allah. Kalau kata orang Betawi, umur itu kayaknya kayak pohon kelapa, yang tua jatuh, yang cengkir juga jatuh. Betul apa enggak? Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Kita disindir oleh surat Yasin sebagai muhasabah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Mohon maaf, tidak sama suara saya sama Haji Maksum. Mana beliau? Beliau di Kopassus kan ya? Pantesan sering ketemu Pak Haji Maksum. Mohon maaf, dulu pernah ceramah maulid kalau tidak salah. Cuma panjenengan lupa sama saya. Panjenengan sudah tinggi, saya masih di bawah. Mudah-mudahan panjenengan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manan utawi sapane wong mu'amir didawaake apa umur eman tetapi sekaligus lunakis. Umur panjang, tapi mohon maaf sudah mulai lemot, loading. Rambut dulu ikal, sekarang sudah mulai berjamur, ubanan. Mata dulu tajam banget, sekarang sudah mulai lamur. Bentar-bentar, mana kacamata? Kacamata ayah, mana kacamata ibu? Emang kenapa nenek? Ini ada grup di SMA. Yo. Dulu ini tajam pendengaran, sekarang sudah mulai kendur, kulit sudah mulai
maut gigi permisi satu-satu. Kematian sudah mau datang. Ya Allah, umur kita berapa? Dosa banyak, tiap hari puluhan kali tobat, jarang pengen masuk surga. Nabi Adam alaihissalam, ayah, mohon maaf, beliau itu sedikit bukan dosa. Hati-hati kepada Nabi Adam disebut berdosa, jangan. Khilaf, dikit salahnya, ngambil buah, tidak 2 ton, tidak 2 hektar Nabi Adam, ambilnya 1, karena digoda oleh istri tercinta. Maka hati-hati ayah, sebesar apapun jenderalnya, bintang sampai 3-4, tapi hati-hati ngelawan perempuan. Ya bu, ya bu, kalah ustad galak kalau ceramah, takbir, ustad dipanggil aja sama istrinya, Abi pulang dong. Iya nih, pulang nih. Jenderal, Mas Allah ngapunten Pak Jenderal, ngapunten, bintang 4, wah, seluruh anak buah tunduk sama sang jenderal. Panggil sama istrinya, ayah pulang deh. Waduh, pulang. Bukan ayah, tapi dalam artian karena sayang beliau sama istri. Amin ya rabbal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu kan dosanya sedikit, bukan dosanya Allah, saya salah. Nabi Adam itu khilaf ngambil buah, dibelah separuh oleh istrinya, separuh oleh beliau. Apa konsekuensinya? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nabi Adam dideportasi dari surga ke pegunungan Himalaya di dekat India, Sri Lanka, India. Siti Hawa di mana? Di Jeddah, dari kalimat Jaddatun. Dulu ibu kotanya Arab Saudi, sekarang Riyadh, dulu Jeddah. Nah, Jeddah dari kalimat Jaddatun artinya nenek moyang. Gara-gara satu salah diusir dari surga. Kita dosa banyak, puluhan kali tobat, jarang pengen masuk surga. Untung Allah gak bilang EGP. Emang gue pikirin, ya Allah, Nabi Adam ibu pengen kopi biasanya dibikin istri, nggak ada. Pengen makan biasanya dimasakin istri, sekarang nggak ada. Nabi Adam bingung. Apa kata Haji Roma Irama? Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Kehilangan sungguh berat. Hidup tanpa. Emang kalau RSPKD, kalau dangdut jago semuanya. Ibu hadirat rahimakumullah. Siti Hawa juga bingung. Biasanya minta pulsa dari sang suami, mau ganti daster dari sang suami, mau beli tas buat pengajian dari sang suami. Sekarang suaminya tidak ada, 150 tahun nggak jumpa menurut para ulama. Apa kata Siti Hawa? Aku bagai nelayan oleng yang kehilangan arah, entah kudu kamana. Habis suara saya, mohon maaf. Bapak Ibu, Allah sayang kepada beliau. Apa? Ditalkin. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Fatalaqqa moko ditalkin sapa Adam, Nabiullah Adam min rabbih, saking Tuhannya Nabi Adam, ai Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, moko diterima tobatnya Nabi Adam karena beliau bertaubat. Apa bu doanya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal. Jago jamaah SPAD mah. Lagian kan kalau aki-aki Parung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut itu kan Rabbana ya Rabbana. Kalau musuh dzalamna anfusana wa illam. Batuk nggak sampai. Saya nyindir. Masjid bagus-bagus, cakep-cakep. Subhanallah. Tadi saya dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan mana bu? Azan mana bu? Azan Asep. Tadi, tapi di sini cakep. Ada di tempat
Tempat saya dicondet ajannya cakep musola. Boro-boro pengen ke masjid. Yang ada madu tutup telinganya. Siapa sih yang ada? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat, Nabi Yunus bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni. Nabi Ibrahim beristighfar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Nabi Isa bertaubat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Baginda Rasulullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sayyidul istighfar. Semuanya istighfar. nah besok bulan Ramadan, Bukan besok, berapa hari lagi? Berapa hari ayah? 5 hari lagi. 3 hari lagi. Jadi insya Allah ditambahin masih ayah. Jadi insya Allah lebaran 33 hari lagi. Cuma pikiran barang aja. kata Sahih Bukhari, balik lagi hadisnya. Kata Sahih Bukhari, man shoma Ramadanan, barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan, iman karena betul-betul yakin akan berjumpa dengan Allah, hidup di dunia tidak selama-lamanya. Wahtisaban, hanya berharap pahala dari Allah saja, tidak dari yang lain. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau ayah sekarang usianya 50, maka 49 tahun yang lalu bersih, dihapus dosanya oleh Allah. Bu. Nomor 2, hadisnya Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man utawi sapane wong qama ngadeg sapa eman, maksudnya qiyamul Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat jamaah, salat tarawih, salat sunnah, salat tahajud, salat witir, salat tasbih, salat hajat di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ayah yang usianya 60, 59 tahun yang lalu dosanya dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayah ngapunten. Rumah megah milik ayah bunda ditinggalkan. Istri cantik kita meninggal, ayah ditinggalkan enggak ayah? Istri cantik kita meninggal ditinggalkan enggak? Saya kemarin punya saudara polisi, ganteng keren, belum lama meninggal. Istri, Pak Ustadz, saya ya Allah, ketika dimakamkan, Pak Ustadz, saya sama suami itu belum lama Pak Ustadz, karena meninggalnya usia 40, belum lama Pak Ustadz. Terus bagaimana? Saya ikut ke makam, ya sudah ikut ke makam. Di depan makam, nangis lagi, mau pingsan. Ya Allah, saya. Ibu gimana ini prosesi pemakaman mau udah dijalankan ini bagaimana? Ya Ustaz, gimana Pak Ustaz? Saya senang lagi dengan suami saya. Saya masuk ke kuburan sekalian mau kuburan banyak. Dikatanya sehidup semati. Giliran sehidup ya sehidup, giliran semati nggak mau. Belum beres idah pasang status di TikTok. Saya kan asli orang Garut 303. Kalau Bapak kos 303 Angkatan Darat, saya di belakang komplek itu. Belum beres idah, dia pasang status di TikTok. Garut tiris, ya Allah, Garut dingin katanya. Ya. Seluruhnya Pak, gimana? Beliau cantik orangnya, terus kaya raya lagi. Seluruh pemuda daftar, aki-aki juga daftar. Lah janda, kaya raya, betul nggak? Ya Allah, kuda yang mana, janda yang mana, kan begitu lagunya. Enggak saya terusin, saya maunya di masjid masalah. Kalau di aula biasanya nyanyi habis-habisan ini. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya daftar, cuman saya doangan yang gak daftar. Ya Allah, belum 2 hari setelah nikah dia menikah, masya Allah. Si janda
itu memang kaya raya, punya kebun, punya sarang burung walet di daerah Bumbulang, ujung sana dekat Mulut Cianjur itu. Masya Allah, Rabbi Karim, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pemuda harapannya kalau dia ini janda meninggal, dia ketiban bandar. Ternyata benar. Baru 2 hari meninggal. Yang meninggal pemudanya. Pas diperiksa ke dokter Selamat Garut, yang di Garut Kota itu ada namanya Rumah Sakit Dokter Selamat Garut. Ternyata diperiksa, diagnosa oleh dokter keracunan susu kadaluarsa. Katanya expired. Jangan kesana-sana. Udah Pak. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ditanggalkan, semuanya ditinggalkan. Yang dibawa apa? Kita pulang nanti. Yang dibawa apa? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak, suami, istri, besti, teman tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, dihormat, dicium tangannya, kini bangkai tak berguna. Oh ya Allah, ya, yang dibawa ini pengajian, yang tadi baca Fatihah, yang tadi menjawab salam MC cantik banget ya, ya Allah. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh, amin. Kalau di sini ada duda, saya doakan mudah-mudahan dapat janda yang soleh, amin. Kalau ada janda yang cantik solihah, mudah-mudahan dapat duda, amin. Kalau yang perawan, mudah-mudahan dapat ustaz. Maaf bercanda ya sih. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh, yang tinggi jabatan, amin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, karena muhasabah kita umur cuma sebentar, jadi tolong besok puasa yang bagus. Yang bagus. Bagaimana puasa yang bagus? Siapa yang puasanya yang bagus? Siapa yang puasanya bisa diterima? Mohon maaf. Yang rajin ngaji. Kalau di RSPAD ini ada kajian kitab, ada pengajian, dia yang sering menghadiri majelis ilmu, dia yang punya peluang puasanya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena punya ilmunya. Bu, kalau tidak paham ilmu, saya lagi naik mobil, ada pakai perempuan, pakai baju adeknya, yang atas kelihatan ke bawah, yang pakai celana kelihatan ke atas, di lampu merah. Pakai apa? You can see. Saya bilang I can see you. Ya Allah, lebih kelihatan. Iya, Ustadz lagi ceramah. Kalau lagi di luar makan mata begini. Wow, it's amazing. Tolong Bunda ditutup ya Allah. Dan Bunda mohon maaf, saya kasih resepnya. Suami bisa nggak kemana-mana, tolong di rumah servisnya harus bagus. Oh. Jadi Bunda, mohon maaf, sampai jam berapa ayah ini saya takut kelamaan ini Saya sih terus tergantung aplikasi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, hubungan kita kepada Allah itu menurut Imam Abu Yahya bin Zakaria bin Hasan bin Husain Syekh Syaraf, beliau adalah Imam Nawawi. Kalau hubungan kita kepada Allah, taubat pasti diterima. Berjanji sungguh-sungguh taubat yang benar. Kemudian dia nangis menyesali seluruh perbuatan, seluruh amal buruknya diganti dengan kebaikan, pasti taubat kita akan diterima. Kalau ada di tempat itu, pindah dan hijrah menurut Imam Nawawi. Tapi hubungan sesama manusia ini mohon maaf, jangan sampai mohon maaf ketika kita masih bulan Ramadan ada dendam kesumat sesama. Makanya ketika doa baginda Rasulullah, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sedekah bagi tetangga yang masih ada dendam dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, kawan dengan sahabatnya.
Ini kadang-kadang kan mohon maaf kalau sudah ngomongin orang pasehnya minta ampun. Apalagi kalau sudah nonton cek and recheck kabar-kabar hotshot ikutan selebritis sindang layang gosong gosip bibir plus kiss plus insert pagi insert siang was-was silet TikTok, YouTube, IG, FB, WA. Nah, udah ngomongin orang, Masya Allah, tahu nggak? Emang si itu kan begini sekarang. Emang sekarang, wah di komen emang terus ya Allah. Bisik-bisik tetangga. Kini mau terdengar selalu di telinga hingga menusuk di kalbu. Bu, hati-hati puasa kita dibatalkan dengan membicarakan aib orang lain. Puasa kita habis karena keburukan orang lain. Di TikTok kan segala macam ada, mau politik, mau sosial, tutup dulu. Ngapain? Bagaimana bisa tidak dikurangi ngomongin orang kalau bisa mah jangan baca Quran. Habis subuh, jangan mentang-mentang weekend Sabtu Minggu. Ngaji dulu 1 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baru 1 ayat mata udah sepet banget. Subhanallah. Habis zuhur kan makan enggak, istirahat enggak. Masya Allah, karpetnya empuk, AC-nya dingin, Masjid Asyifa luar biasa, nyender di tiang, panjangin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten ayah. Anjider, setengah ngaji sambil nyender. Nah, panjangin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Habis asar, panjangin ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kapan beresnya kalau begitu? Imamuna Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, cuma 54 tahun Imam Syafi'i usianya. Beliau subuh hatam ya. Subuh hatam 30 juz. Maghrib itu udah hatam lagi 30 juz. Subuh hatam 30 juz. Maghrib hatam 30 juz. Jadi kalau puasa 30 hari, beliau hatam Quran 60 kali. Di kita 60 tahun gak bisa ngaji. Bukan di sini, bukan. Di sono, di negara antah berantah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ngapunten ini yang belum bisa, panggil Haji Maksum itu, imam masjid A itu. Allah harus bisa baca Quran. Kenapa? Nanti di dalam kubur. Bila Israel datang memanggil jasad terkubur, sekujur tubuh panas akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Al-Quran datang yang dibaca oleh ibu, Al-Quran datang yang dibaca oleh bapak. Kata Abu Lais As-Samarkan di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, apa kata beliau? Man aroda ayyan jua min azabil qabri fa'alaihi ayyulazima bi arba'ati asya. Barang siapa ingin dia dihindarkan dari siksa kubur, fitnah kubur, nggak ada lain. 1, baca Quran. 2, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang ketiga, tasbih. Habis sholat. Ini mah orang lain antas salam, dia lantas jalan. Orang lain antas salam, dia langsung aja likum-likum gajel kalau kata orang Garut. Tasbih. Kalau memang susah, ada tugas, tangan main 33, sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, yang akan bebas dari siksa kubur adalah sedekah. Ibu, Bunda, Apunten ayah, bapak-bapak kalau nggak disapa aman, tapi ibu-ibu kalau nggak disapa suka arisan sendiri. Bunda, ibu ngasih pisang goreng buat takjil kepada orang yang ada di masjid besok bulan puasa. 1 pisang goreng 700 kali pahala pisang goreng. Bener besok cuma 1 doang. Enggak.
Ayahanda pimpinan. Ayah siapa? Nama ayah, mohon maaf. Pak Haji Rusli, ngapunten. Ayah sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, kemudian mengurus seluruh rumah sakit oleh ayah. Tahajud, duha, baca Quran, taraweh. Ayah dibuka di masjid dengan korma dikasih oleh ibu, dengan aqua sedekah ayah. Maka seluruh tahajudnya, baca Qurannya, duhanya, tarawehnya, jihadnya, melaksanakan tugas negara, tadi juga ibadah, kemudian melayani pasien juga itu ibadah, pindah kepada orang yang memberi takjil buat beliau tanpa mengurangi pahala beliau. Luar biasa. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ayah dikaruniakan umur panjang, sehat walafiat sampai di bulan Ramadan. Ibu, terakhir. Ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sedekah, puasanya, Asyura, Arafah, Ayyamul Bid, Senin, Kamis, 6 hari setelah Ramadan. Jangan terima ya Allah puasanya. Bagi siapa? Istri durhaka apa suami? Bu, apa sih kalau giliran mau arisan, giliran mau reunian, giliran mau kondangan, dandan 2 jam di depan cermin pakai Maybelline, La Tulip, Wardah, skincare, Mustika Ratu, Gold, Mars, krim pagi, krim siang, krim malam. Giliran ngadepin suami pakai daster 7 hari nggak dicuci, pakai daleman disambung sama peniti, penitinya karata. Suami meluk dari belakang, ketusuk sama peniti, tetanus, meninggal suaminya. Itu kalau diusut ke polisi, mohon maaf, gara-gara siapa? Ketusuk sama peniti. Berarti ini termasuk delik aduan pembunuhan. Ya Allah. Ibu, Bunda, ngapunten, ya Allah, saingan kita banyak di luar. Bu, tanya ini semua perwira-perwira ganteng, gagah semuanya. Ya Allah, jangankan perwira ganteng punya penghasilan. Ustadz duit hitam juga Bu, laku. Oh, SAS tuh tanyain Ustadz imam-imam itu, Masya Allah. Ibu, Masya Allah, tolong yang bagus. Ya Bu, ya Bu, malam Jumat pakai. Kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Wangi, ya Allah. Ini mau malam Jumat bau 7 rupa. Bau remason, bau duyungson, bau tarason, bau geliga. Ya Allah. Ngapunten. Saya mudah-mudahan mumpung di sini. Ibu cium tangan sang suami sama dengan menghatamkan Quran 1 kali. Berangkat nih suami ke kantor, Bunda, saya berangkat dulu. Ya ayah, cium tangan sama dengan menghatamkan Quran. Mencium pipi, cipika-cipiki sama dengan mencium Hajar Aswad. Ini mohon maaf pakai YouTube. Asep ngomong di sini bukan berarti bohong. Mencium sang suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Nah, ibu nanti habis pulang dari kantor dari sini pulang ke rumah, suami kebetulan lagi ada, langsung ke kepalanya. Plek. Apa-apa songong dikit. Bebek. Kata suami, "Dek, kok jadi stres begitu, Dek?" Disuruh Ustaz Asep. Ustaz Asep siapa? Agak galak beliau, TNI. Ustaz Asep tadi yang ceramah. Emang kenapa? Tadi katanya, Bang, kalau saya nyium abang sama dengan mencium Hajar Aswad. Saya kan mau berangkat umroh kan 30 juta minimal. Kalau yang 25 juta hotelnya jauh. Mau berangkat haji, cium Hajar Aswad, waiting listnya lama, 40 tahun Jakarta. Kebetulan di rumah ada abang. Kata Ustaz, abang saya cium pipi abang. Aduh ya Allah, mencium Hajar Aswad. Kebetulan abang hitam kayak Hajar Aswad. Ya hajar habis-habisan. Sampai jontor. Ya Allah. Emang kata Ustaz Asep begitu? Iya. Saya yang mana? Coba lihat di YouTube. Ada katanya di YouTube. Besok undang lagi. Besok undang lagi. Mohon maaf, pimpinan ini strategi marketing ini. Ya Allah. Mohon maaf, bukan vulgar. Mencuci CD. Nggak ada anak-anak kan? Mencuci CD, 1000 dosa kecil hilang. Saya sumpah, ini saya ngomong di depan mimbar. Ibu, jangan suruh pembantu, cuci sendiri, pahalanya banyak. Besok kumpulin 14. 14.000. Tahunya begitu amat sih. Tapi memang bagus, ketawa jangan ditahan. Saya ceramah di Bandung, ada ibu-ibu ngekut ketawa ditahan. Oh, ya Allah, beres acara masih duduk aja. Ngompol. Ya
Ibu, habis pulang dari kantor, suami kita ada langsung. Abang, Riki, copotin. Ibu pikirannya kemana aja sih, Ibu? Mau dicuci. Ya Allah. Kata baginda Rasulullah, seandainya seorang istri harus sujud, bukan hormat, sujud kepada seorang makhluk, niscaya aku akan suruh seorang istri sujud sama suaminya. Surganya sang istri ada di ridhonya suami. Makanya ibu mohon maaf. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah masuk ke dalam surga. Kalau ke neraka beliau melihat. Di neraka beliau melihat ibu-ibu banyak di dalam neraka. Baginda Rasulullah nanya, tanglet saking siapa? Kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, na'am ya Rasulullah. Man haula'i, siapa tuh ibu-ibu yang ada di dalam neraka? Apakah ibu-ibu Persit ketika Canda Kirana di RSPAD? Bukan ya Rasul. Kok ada di dalam neraka? Apakah dia rajin ngaji? Oh, rajin ngaji ya Rasul. Seminggu gak pernah telat ngaji. Hari Senin bajunya kuning, hari Rebo bajunya jingga, hari Selasa bajunya hitam, hari Kamis bajunya berarti ibu-ibu mah paling rajin beli baju, betul nggak Pak? Seminggu bisa ganti, ya Allah. Ibu hadir, tapi nggak apa-apa. Yang lama ibu-ibu keluarin, kasih pada saudara tetangga, biar ganti yang baru. Rajin gajinya, rajin. Sholatnya bagaimana? Gak pernah tinggalan sholatnya. Puasanya rajin ya Rasul. Kenapa mereka masuk surga? Kenapa mereka masuk neraka? Ya'funal asir. Dia durhaka kepada sang suami. Bu, mudah-mudahan suami ibu solih. Amin. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang solihah, amin, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai surga nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu ayah bunda, kalau anak ke orang tua solih sebelum puasa, kalau yang dekat datangnya, kalau yang sudah ziarahi, kalau ayah bunda bisa seperti ini, Asep bisa seperti ini, dari ayah bunda yang masih ada kedua orang tua dan sehat walafiat, yang telah wafat, mudah-mudahan ziarahnya, munggahannya, nyadrannya, mereka dibahagiakan dengan amal soleh ayah bunda sekarang ini. Dari ayah bunda yang soleh dan solehah, mudah-mudahan putra putri kita soleh dan solehah. Saya pengen bicara banyak, tetapi mudah-mudahan suatu saat saya bisa berjumpa lagi. Tolong Haji Dedi, tolong ini segera di list lagi. Dan mudah-mudahan ayah anda semuanya dalam berkat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sesuai dengan doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu doa makan Pak. Saya paham panjenengan dereng makan siang. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana biridhoillah wa bisyafa'ati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah kullu jami'an fi hadzal masjid Asy-Syifa RSPAD Gatot Subroto. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak maksiat,
besar ketika meninggi mengangkasa sebanyak pasir di pantai dosa kami. Ampuni ya Allah, hapuskan dosa kami, orang tua kami ya Rabb, yang ada air susu ibu kami, banting tulang ayah kami ya Rabb, ketika kami 9 bulan dikandung, ketika dilahirkan bersatu darah, keringat dan air mata untuk memperjuangkan kehidupan kami. Kami sekarang sudah sukses, kata orang, sudah punya penghasilan, belum bisa membalas jasa amal soleh mereka. Mereka sekarang sudah dipanggil oleh Dat Hadiratmu ya Rabb. Kami tinggal membalas. Engkau yang maha punya kasih sayang yang membalas. Balaslah kasih sayang mereka, karena Engkau sayang tanpa batas, karena Engkau maha Rahman tanpa putus. Ya Allah, muliakan mereka yang masih sehat walafiat dalam tanah, yang telah wafat ibu bapa mertua guru-guru kami, jadikan kuburnya sebuah tanah di antara tanah-tanah surga. Seluruh yang hadir di sini, para pimpinan dijadikan pimpinan yang soleh, dijadikan pimpinan yang barokah keluarganya, suami istri solihin solihat, putra putri, anak cucu mantu yang sekolah, yang kuliah, yang pendidikan, yang pesantren, saudara-saudara kami yang ada di RSPAD dikaruniakan sehat walafiat, diangkat rasa sakitnya menjadi sehat walafiat, diampuni dosa-dosanya. Seluruh yang hadir di sini ditambahkan rezekinya, rezeki yang halal, yang barokah, turah kata, wasi'ah hanya untuk ibadah. Sebelum wafat kami ya Rabb, jadikan putra putri kami soleh-solehah. Sebelum wafat kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Sebelum wafat kami berikan kesempatan berhaji, berumrah ya Rabb, menginjakkan kaki ini di Mekah Mukarramah, Mina, Arafah, Musdalifah, di Madinah Munawwarah, berkunjung ke makam orang mulia baginda Rasulullah SAW. Tidak ada sukses di atas sukses, tidak ada barokah di atas barokah, tidak ada berhasil di atas berhasil, kecuali ketika ruh keluar dari raga, ketika nyawa berpisah dengan badan, kami diberikan kemampuan oleh Dat-Mu, segenap jiwa, perasaan dan hati mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi syama'il amrina wa mawlana wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ayahanda, kawannya, para pejabat, mohon maaf apabila ada bahasa di hati ayah kita semua, mohon maaf. Naik sado kepada kudanya abruk-abrukan. Ustaz Asep tidak panjang-panjang, jujur. Mohon maaf lahir batin. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.